Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan yang kalau kemudian Allah berikan sakit kepada kita, semoga itu menjadi penggugur dari setiap dosa kita dan Allah membarokahkan semua yang terkait dengan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kaji di Selasa siang ini kita akan lanjutkan setelah di Selasa kemarin kita membahas terakhir tentang huruf ra. Ya. Kita masih di materi tentang tabkhim dan tarqiq. Tebal dan tipis. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf yang terdengar seperti ada o-nya, tapi sebenarnya bukan karena o, tapi karena ditebalkan. Tabkhim, tebal. Ya. Kemudian selanjutnya masuk ke huruf ra, di mana ra itu ada yang bisa kita baca, bukan bisa, ada yang kita baca harus tebal, tapi juga ada yang harus tipis. Kalau lagi fathah atau dhammah maka dibaca tebal, kalau lagi kasrah dibaca tipis, ri. Ya. Ra, ru, kemudian kalau pas lagi kasrah, ri, tipis. Selanjutnya kita mengenal ada yang namanya lafdzul jalalah. Ya. Lafdzul jalalah. Lafaz yang agung. Apa tuh? Ini lafdzul jalalah. Ya. Allah. Ya. Jadi bahasan yang ketiga tentang tabkhim dan tarqiq adalah tentang lafdzul jalalah. Lafaz Allah. Allah. Bagaimana Bapak Ibu tulisan Indonesianya kalau Allah itu? A, L, L, A apa O? A ya. A, L, L, A, H. Dibacanya Allah. Dibacanya Allah. Jadi pakai O kalau Allah mah ya. Jadi secara tulisan dia Allah, tapi bacanya tidak boleh Allah. Karena dia tabkhim. Tebel. Bagaimana cara menebalkannya, masih ingat? Pangkal lidah kita yang diangkat. Maka ketika kita mengucapkan lafaz Allah bukan dengan Allah, tapi tetap aja biasa, si mulut kita biasa tanpa monyong, pangkal lidah kita yang naik. Allah. Yuk coba praktekkan. Allah. 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 Tanpa monyong. Ya, yang merasa monyong kade. Bukan Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya, coba. Allahu Akbar. Si pangkal lidah kitanya diangkat. Allah. Ya. Begitu ya, terbayang Bapak Ibu ya? Jadi bukan dengan cara di-o-kan. Karena secara tulisan Latin juga A, L, L, A, H. Allah tulisannya, tapi kita bacanya tebal. Tabkhim. Bagaimana cara menebalkannya?
dengan si pangkal lidah kita yang diangkat. Allah. Allah. Gitu, ya. Lafzul jalalah atau lafaz Allah adalah kebesaran atau keagungan. Lafaz ini ada kalanya dibacanya harus tafkhim, tapi juga ada kalanya harus dibaca tarkik, tipis. Allah itu tebal, kalau tipisnya lah. Ini tipis. Tebalnya Allah, tipisnya lah. Kapan harus dibaca tafkhim? Dibaca tafkhim kondisi pertama kalau dia menjadi mubtada istilahnya. Ya. Mubtada itu awal kata, awal kalimat, ya. Awal kalimat. Contohnya di mana, Pak? Di surah apa? Di ayat kursi. Ya. Kita bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Bukan Allahu la. Ya, Allah. Dulu saya waktu kecil itu ada yang takbiran kakek-kakek itu Masya Allah fasih ya, bukan falsi tapi fasih pisan sunana. Allahu Akbar, Allah. Bukan Allah tapi Allah. Ya, ini. Kondisi pertama dia dibaca tafkhim tebal kalau posisinya sebagai mubtada atau awal kalimat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu nurus samawati wal ardh. Dan lain-lain. Pokoknya setiap lafaz Allah ini sebagai mubtada awal kalimat, lo-nya tuh la-nya dibaca tebal, tafkhim Allah. Ya. Contoh selanjutnya, bukan contoh selanjutnya. Kondisi kedua dibaca tafkhim lafaz Allah ini kalau sebelumnya ya atau posisinya setelah huruf berharokat fathah atau dhammah, ya. Setelah huruf berharokat fathah nih atau dhammah, ya. Contohnya apa? Surah yang menjadi favorit kita semuanya, yang sangat ikhlas kita membacanya, ya. Coba kita baca ayat pertama 2 3. Qul. Dia juga karena ditebalkan Allahnya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, ya. Huwallah. Si mulutnya tidak monyong, tetap ngebuka pangkal lidah kita yang diangkat, ya. Qul huwallahu ahad. 2 3. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di surah Al-Ikhlas kan nih, ya, kita masih di Al-Ikhlas. Allahus Samad, ya. Allahus Samad. Oke. Kemudian kondisi selanjutnya setelah huruf berharokat dhammah, ya. Muhammadur Rasulullah.
Muhammadu Rasulu. Lu Allah. Muhammadur Rasulullah. Mangga 2, 3. Iya. Di surah apa? Di surah Al-Humazah ada kata narullah. Naru Allah. Narullahil muqadah. 2, 3. Begitu ya. Jadi dibaca tafkhim tebal dengan 3 kondisi ya. Pertama, kalau dia sebagai mubtada atau di awal kalimat. Kedua, setelah huruf yang berharokat fathah. Ketiga, setelah huruf yang berharokat dhammah. Lafaz Allah ini dibaca tebal. Tebal bukan di-o-kan. Ya, saya tekankan lagi, tebal bukan di-o-kan. Caranya dengan si pangkal lidah kita yang diangkat agar keluar suara yang tebalnya. Allah. Kumaha, Bapak Ibu mau rutin ngajinya? Insya Allah. Insya Allah. Sanes insya Allah. Insya Allah. Bapak-bapak linggih heula, insya Allah, insya Allah. Bukan begitu, ya. Tapi insya Allah. Begitu, ya. Bapak Ibu lihat sesuatu yang menakjubkan, yang membuat hati kita menjadi sangat sumringah, takjub, maka kita ungkapkan Masya Allah. Allah. Ingat dosa, kita ungkapkan Astaghfirullah. Begitu ya. Kalau kita merasa tertantang, ya, ditugaskan lari, pek capek, maka kita ungkapkan apa? Subhanallah. Atau boleh juga Allahu Akbar. Ungkapan terindah yang kata Rasulullah, kalau kita meninggal kemudian kalimat terakhirnya kalimat ini, maka insya Allah tempatnya surga. Yaitu kalimat tahlil. Yuk kita ucapkan La ilaha illallah. Gitu. La ilaha illallah. Allahnya tebal. Begitu ya. Yang selanjutnya dibaca tarqiq. Lafaz Allah dibaca tarqiq ketika apa? Dibaca tarqiq kalau posisinya setelah huruf berharokat kasrah. Contohnya dalam isti'adzah, a'udzu billah. Billah biasanya tipis. Lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Jadi kita mengucapkan la-nya itu ringan. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tipis. Berbeda dengan yang tadi kan ya. Pas lagi tebal, tafkhim. Allah. Tebal. Terasa sangat agung itu Allah. Ya, ini untuk lafzul jalalah. Untuk yang tarqiq sangat mudah, pokoknya sebelumnya berharokat i kasroh maka dibaca tarqiq.
Bismillah, a'udzubillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ah gitu. Pokoknya sebelumnya berharokat kasrah i maka menjadi lah. Lah tanpa memaksakan diri sangat tipis. Begitu Bapak Ibu ya. Ini materi tentang tafkhim dan tarkik. Masya Allah. Jadi panjangnya. Satu yang dibaca tafkhim yang pertama adalah huruf-huruf isti'la. Ya, itu yang di sana hurufnya. Yang kedua ra. Ra dibaca tafkhim kalau lagi fathah atau dhammah. Dibaca tarkik kalau kasrah. Kemudian yang selanjutnya adalah lafzul jalalah, lafaz Allah. Dibaca tebal kalau pertama sebagai mubtada atau awal kalimat. Yang kedua dibaca tebal kalau posisinya setelah huruf berharokat fathah. Yang ketiga setelah huruf yang berharokat dhammah. Lafaz Allah dibaca tarkik atau tipis kalau sebelumnya huruf yang berharokat kasrah. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan ya, dan kita semakin menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.